Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami di channel Remaja Religius. Nah, di video kali ini kami akan bahas tuntas tentang seputar hukum fikih. Nah, di sini narasumber kami sudah ada dengan Al Ustadz Rizky Ardiansyah. Ada beberapa pertanyaan dari teman-teman yang sudah kami siapkan di sini. Ada 4 dan yang akan dijawab oleh narasumber kami. Masuk saja kita ke pertanyaan pertama. Kapankah waktu makmum membaca surah Al-Fatihah ketika sholat yang dijaharkan? Mohon penjelasan Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan coba jawab pertanyaan yang pertama, yaitu kapankah waktu makmum membaca surah Al-Fatihah ketika sholat yang dijaharkan? Nah, di sini jawaban kita merujuk ke kitab Taqriratus Sadidah. Nah, di situ dijelaskan bahwasanya ketika sholat yang dijaharkan, maka disunnahkan bagi seorang makmum untuk menunggu dahulu imam selesai membaca Al-Fatihah, barulah ia membaca Al-Fatihah untuk dirinya sendiri. Nah, kalau kemudian imam terlalu cepat di dalam membaca surah Al-Fatihah dan surah pendek sehingga makmum kesulitan, maka pada saat itu dibolehkanlah bagi makmum untuk membaca Al-Fatihah berbarengan dengan baca Al-Fatihah imam. Artinya ketika imam mulai bismillah, makmum pun mengikuti bis. Ketika imam selesai bismillahirrahmanirrahim, makmum pun selesai bismillahirrahmanirrahim. Begitulah seterusnya kalau imam membaca terlalu cepat. Tapi kalau imamnya membacanya dengan lambat atau dengan seperti biasa, maka disunnahkan bagi dirinya untuk menunggu Fatihah imam selesai. Seperti itu. Baik Ustadz. Kita langsung saja ke pertanyaan kedua. Ketika seorang makmum belum selesai membaca surah Al-Fatihah dan imam sholat sudah ruku. Nah, apakah Al-Fatihahnya ini diteruskan atau bagaimana ini Ustadz? Ketika seorang makmum berada dalam sholat berjamaah, lantas Al-Fatihahnya belum selesai, imam sudah terlanjur ruku. Ini bagaimana ini? Nah, perlu kita perhatikan. Kalau kondisinya makmum itu ikut bersama imam dari awal takbir, maka wajiblah bagi dirinya untuk menyelesaikan Al-Fatihahnya. Sekalipun imam sudah ruku, iktidal dan sebagainya. Dengan catatan, imam belum naik untuk rakaat berikutnya. Kalau imam sudah bangkit untuk rakaat berikutnya sementara ia belum selesai Al-Fatihah, maka pilihannya ada 2. Yang pertama ia mufarqah, ataupun yang kedua ia menetapkan dirinya sebagai makmum yang masbu. Itu kalau makmum yang ikut bersama imam, bersama takbirnya. Tapi kalau makmum itu agak berjarak antara takbir imam dan takbir makmum, maka ini sudah digolongkan kepada makmum masbu. Artinya makmum masbu itu yaitu ketika seorang makmum tidak sempat untuk menyelesaikan Al-Fatihahnya. Artinya ia tidak bersama imam takbirnya, takbir makmum tidak bersamaan dengan takbir imam. Maka kalau kondisi seperti ini tidak wajiblah bagi makmum untuk menyelesaikan Al-Fatihahnya. Seperti itu. Ustadz, kita langsung ke pertanyaan ketiga. Apakah kewajiban Al-Fatihah itu bisa gugur Ustadz? Apakah kewajiban Al-Fatihah bisa gugur? Di dalam mazhab Syafi'i, kewajiban Al-Fatihah itu mutlak bagi seorang makmum. Artinya tidak bisa gugur kecuali dalam kondisi masbu yang telah disampaikan tadi. Kalau ia masbu, artinya takbirnya tidak bersamaan dengan takbiratul ihram imam, maka gugurlah kewajiban Al-Fatihahnya pada saat itu. Meskipun begitu, ketika ia takbir, wajiblah bagi dirinya untuk segera membaca surah Al-Fatihah. Seperti itu. Nah, ini pertanyaan terakhir ini Ustadz, dan agak rumit ini mungkin untuk teman-teman yang lain pasti penasaran ini. Nah, sahkah anak hasil jinah menjadi seorang imam ini Ustadz? Bagaimana? Baik. Sahkah anak hasil jinah menjadi imam? Nah,
Disebutkan oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari di kitab beliau Fathul Mu'in, disampaikan di sana bahwasanya sah anak hasil zina menjadi imam, akan tetapi hukumnya khilaful aula. Apa itu khilaful aula? Menyalahi keutamaan, artinya lebih utama yang lain imam, bukan dia. Tapi yang lebih hebatnya nanti di kitab Tuhfatul Tullab, di situ disampaikan bahwasanya ada sebagian ulama yang menyatakan bahwasanya anak hasil zina menjadi imam hukumnya makruh. Sah, tapi hukumnya bisa jadi makruh dan bisa jadi khilaful aula. Mungkin demikian, Allahu a'lam bishawab. Nah, jadi itu ada dan sudah dijawab oleh narasumber kami pertanyaan dari teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang di rumah penasaran, ingin mengajukan pertanyaan, bisa menulis pertanyaan teman-teman di kolom komentar. Mungkin sampai situ saja video kali ini. Jangan lupa untuk memberi tombol like dan subscribe. Nah, mungkin sampai situ saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.